Selamat malam saudara. Hari ini kita memasuki hari keempat di dalam pekan doa jelang Pentakosta. Sebelum kita memulainya, mari kita bersatu. Tema hari ini, anugerah Allah melebihi permintaan doa. Dan kita akan membaca kitab dari 2 Korintus pasal 12 ayat 7 sampai dengan 10 demikian. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu, terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu, aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikian bacaan Alkitab kita. Saudara, pernahkah saudara punya pengalaman sebagai orang tua? Sebagai orang tua yang baik, coba kita ingat-ingat apa permintaan anak kita yang tidak kita kabulkan. Mengapa permintaan anak kita tidak kita kabulkan, padahal permintaan mereka itu dapat kita penuhi? Pengalaman doa Paulus mengungkapkan ada permintaan atau doa Paulus yang tidak dikabulkan Tuhan. 3 kali Paulus berdoa menyampaikan permohonan agar Tuhan mengeluarkan duri dalam dagingnya. Ada yang berpendapat duri dalam daging Paulus adalah kekurangan Paulus dalam penglihatannya sebagai akibat pengalaman spiritual di awal pertobatan Paulus saat ia melihat cahaya Kristus di perjalanan menuju Damsyik. Dan ini ternyata berakibat mata Paulus menjadi kurang jelas dalam melihat. Atau pendapat lain menyatakan duri dalam daging Paulus adalah kelemahan Paulus dalam berkomunikasi karena ia adalah seorang yang gagap. Bagaimana respon Tuhan atas permintaan Paulus yang disampaikan 3 kali itu? Jawaban Tuhan tetap sama. Tuhan tidak memenuhi apa yang Paulus minta dalam doanya. Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Begitu Tuhan menjawab doa Paulus. Dalam pergumulannya, iman dan keberserahan diri Paulus akhirnya membuat ia merasa puas dan mengamini jawaban Tuhan. Paulus tidak menyesali diri. Apalagi, ia tidak pernah berkata hal yang tidak benar tentang Tuhan. Bahkan pengalaman doa saat permintaan Paulus tidak dipenuhi oleh Tuhan, itu dipakai Paulus untuk menjadi sebuah kesaksian dan pengajaran kepada jemaat di Korintus. Paulus mengajak jemaat untuk tetap hidup dalam kerendahan hati, hidup bergantung pada anugerah kasih karunia Tuhan. Dan Paulus berkata,
Jika aku lemah, maka aku kuat. Kuat bukan karena kekuatan diri sendiri, tapi karena kebesaran kasih karunia Allah. Saudara, mari kita merefleksikan firman Tuhan hari ini. Memang tidak semua permintaan kita harus dikabulkan sesuai dengan apa yang kita minta. Hal ini bukan karena Tuhan tidak bermurah hati kepada kita. Melalui jawaban doa yang berbeda dengan keinginan kita, tentunya ada maksud yang baik dari Tuhan untuk kita. Bisa jadi Tuhan bermaksud agar kita tidak melepaskan diri dari kebergantungan kepada Dia. Agar kemegahan kita bukan pada apa yang tampak oleh mata. Atau bisa jadi Tuhan bermaksud agar hubungan kita dengan Tuhan lebih berkualitas karena tidak berdasarkan diberi atau tidak diberi. Atau agar kita mengalami kuasa dan kasih Allah yang lebih sempurna dan melampaui pengertian manusiawi kita. Atau saudara, Tuhan menginginkan agar kita belajar untuk mencukupkan diri dan mensyukuri berkat yang sudah tersedia. Dan tentunya Tuhan menginginkan agar kita semakin dewasa dalam iman dan karakter. Tuhan menyertai dan memberkati kita agar kita boleh mensyukuri segala keadaan. Amin. Mari saudara, kita memanjatkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Pada saat ini ya Tuhan, kami datang memohon kiranya Engkau memberikan penghiburan dan kekuatan kepada keluarga Bapak Tumpal dan Ibu Ratih, ketika sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan, Allah Bapa telah memanggil kembali putra mereka, adik-adik Lardo, hari kemarin. Kiranya kehilangan dan kedukaan ini ya Tuhan, boleh dapat diterima dengan lapang dada dan dapat khususnya dilalui dengan baik. Karena hanya dalam kekuatan dan penghiburan dari Tuhan sajalah keluarga dapat merasakan sukacita dan damai. Dan kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk Bapak Yudhistira yang sedang berjuang untuk mengupayakan kesehatan yang lebih baik. Kiranya Engkau memberkati para dokter, para medis yang akan memberikan pelayanan untuk pemulihan kesehatan Bapak Yudhistira. Di dalam perlindungan dan kekuatan dari Tuhan, Bapak Yudhistira dan keluarga kiranya dapat melalui proses pemulihan kesehatan ini juga dengan baik. Dan kami ingin mendoakan saudara-saudara kami yang mengalami kesulitan perekonomian di tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka. Akibat pemutusan kerja, terkena dampak COVID-19. Bapa di sorga, kami yakin Engkau tahu bukan saja kebutuhan jasmani, tapi juga kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh kami untuk bisa melalui masa sulit ini. Engkau kiranya memberikan kesempatan dan ruang kerja untuk saudara-saudara kami, sehingga kebutuhan jasmani mereka dan perekonomian mereka dapat mereka terima juga dengan lebih baik. Berkati ya Tuhan kekuatan pada mereka. Dan kami ingin berdoa untuk kehidupan, pemulihan ekonomi dunia. Tuhan bebaskanlah dunia dari pandemi COVID-19.
Kiranya tangan dan kuasa Tuhanlah yang mengatur, menata, dan mengendalikan kehidupan dunia ini, sehingga kehidupan manusia di dunia dapat terbebas dari virus corona, dan pemulihan ekonomi dapat terjadi lagi dengan baik. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan, Engkau tetap menjadikan bangsa kami sebagai bangsa yang memiliki kesatuan tekad dan hati untuk bersama-sama berjuang membatasi dan mengendalikan penyebaran virus corona ini, agar bangsa dan negara kami menjadi bangsa yang sehat. Tidak lupa kami juga ingin berdoa untuk gereja, khususnya Jemaat GKI Cikarang. Kau berkati gereja dengan segala keterbatasan, dengan segala kelebihan-kelebihannya, dan biarlah gereja boleh tetap Tuhan pakai untuk menjadi pewarta kasih karunia dan berbagi berkat kasih karunia kepada orang lain dan dunia ini. Bapa di sorga, inilah doa-doa kami. Kami mempercayakan seluruh doa kami. Kiranya kehendak Tuhan sajalah yang menjawab doa kami, karena kami yakin kehendak Tuhan itulah yang baik bagi kami semua. Dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita menutup malam ini dengan sebuah pujian. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Selamat malam.